alhamdulillah gitu ya masih ada kaum muda yang ingin ikut gitu melestarikan. Nah, yang bikin saya unik sama penasaran, ini kan tempatnya di pusat kota Pak, Jalan Braga gitu. Terus notabene ya masyarakatnya kebanyakannya ya sudah tidak melek dengan budaya tradisi gitu, lebih menyukai budaya luar gitu. Nah, seperti apa sih Pak apa cara menanggapi itu loh, itu si peristiwa apalagi zaman sekarang gitu Pak? Memang kita tidak bisa mengandalkan strategi lama gitu ya, cover lama atau bungkus yang lama, cover lah gitu ya. Kita harus cari cover yang lebih bisa menyentuh kekinian gitu. Artinya kalau objeknya tetap budaya, tapi covernya kita bungkus dengan yang milenial lah gitu ya. Ya, ada beberapa kegiatan memang misalkan ada acara ngasun, ada yang terbaru itu Ngawi Sunda, kontes aransemen musik Sunda dengan alat tradisi, kemudian dengan dipadukan dengan alat modern. Itu alhamdulillah bisa menarik minat beberapa seniman yang anak milenial gitu, malah ada yang anak sekolah, ada yang ya generasi sekarang lah gitu. Nah, dari bentuk pelatihan di sini Pak, apakah digabung langsung kacapi, suling, vokal sama silat digabung satu hari atau emang dibagi-bagi Pak untuk pelatihan? Untuk pelatihan memang dibagi organisasi beda-beda ya. Di PPTS mungkin lebih ke alat musik tradisinya, di kecapi sulingnya. Nah, di Panglipur lebih ke silatnya gitu ya. Nah, di Sadulur ada konsepnya gitu, lebih konsepnya kecapi suling silat. Dan emang tujuannya itu KSS itu kecapi suling silat ini adalah supaya untuk healing terapi. Jadi bukan hanya melestarikan seni budaya, tidak hanya menginstal budaya, tapi untuk bagaimana fungsinya gitu. Fungsinya itu seperti apa? Ternyata dengan kecapi suling itu alunan kecapi suling, gerakan silat itu ternyata bisa untuk menenangkan, jadi terapi lah gitu ya. Jadi sana bisa jadi pengobatan alternatif selain obat gitu ya. Zaman dulu itu orang tua untuk menenangkan anak itu dengan cara ngawi. Nah, salah satunya misalkan sudah dikenal ayun ambing gitu. Jadi dari anak yang tadinya nangis, rewel, mungkin kalau orang tua mah stres lah gitu ya, anak juga bisa tenang, bisa tidur. Nah, itu indikator dari situ, berarti dari seni budaya Sunda, kearifan lokal kita ya termasuk musik klasik itu bisa untuk terapi, healing, pengobatan, artinya jiwa gitu ya. Biasanya di mana Pak pelatihan? Di sini juga. Jadi itu untuk masyarakat umum atau khusus? ada khusus pelatihan biasanya. Nah, kebetulan yang Sadulur sudah melakukan healing terapi KSS ini di lapas anak. Jadi lapas anak itu para yang ya istilahnya lah yang harus direhabilitasi secara ini, anak-anak yang ada yang melakukan kejahatan, ada yang melakukan kejelekan lah itunya, yang harusnya di lapas, di penjara gitu, di Sukamiskin. Nah, itu diterapi dengan kecapi suling silat. Kita berikan disuruh mendengarkan dan menonton kecapi suling silat ini. Nah, setelah itu tanggapannya bagaimana, hasilnya dengan cara
semua yang diterapi itu, anak-anak yang terapi itu mengekspresikan, ada yang berbentuk puisi, ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk tulisan. Dari kesemuanya, kesimpulannya mereka merasa tergugah, apalagi dengan merasa tergugah dengan kampung halamannya, dengan ibunya. Kemudian ada juga dengan mengekspresikan pengen keluar dari zona itu, pengen insaf, ada yang banyak beda-beda, ada yang berbentuk gambar ekspresinya itu. Jadi itu salah satu bagaimana bisa menreinstal ingatan jiwa. Jadi supaya tergugah untuk melakukan kedepannya lebih positif. Nah itu dilakukannya kalau terapi Pak, rutinkah, ada jadwal khusus atau emang sekali gitu? Memang dijadwalkan khusus untuk kegiatan, tapi kalau latihan memang minimal 1 bulan sekali itu ada. Jadi untuk memadukan kecapi sulingnya, kemudian membangun emosional si pelaku seninya, supaya antara gerakan kecilat dengan alun kecapi itu bisa lebih matching lah kalau itu. Jadi bisa menjadi erat, bisa menjadi lebih tajam kan itu. Suara itu berbentuk frekuensi ya, gerakan juga sama berbentuk frekuensi, itu ada gerakan gitu seperti ini. Nah sel-sel kita juga sebenarnya berbentuk gerakan. Jadi semua apa yang didengarkan itu pasti mempengaruhi sel darah ya, termasuk darah kan ke otak. Nah itu nah kenapa musik bisa mempengaruhi emosi seperti itu, karena frekuensi kecapi suling itu sekitar 750 sampai 3000 Hz. Nah, rentang itu yang bisa mereduksi dari tingkat kestresan gitu. Nah itu sudah pernah ada yang beberapa penelitian, mungkin dari kedokteran saya lihat ada beberapa yang meneliti, kita juga secara praktis melakukan gitu ya. Dengan diperdengarkan kecapi suling, ada saudara dari anggota Sadulur itu, pembina Sadulur itu, yang lagi koma itu bisa sampai lilir, istilahnya bangun lah gitu ya. Sampai ada yang sampai mengedip, sampai tadinya nggak sadar jadi bisa mengedipkan mata gitu, jadi bisa ini lagi dengan diperdengarkan kecapi suling. Luar biasa ya Pak. Nah perbedaannya tadi kan pelatihan di lapas nih Pak. Nah perbedaan antara si anak sebelum sama sesudah ikut pelatihan di sini tuh seperti apa, dan rentan waktunya apakah bisa cepat atau tergantung kondisi si anaknya juga? Kebetulan memang kita kan kerjasamanya dengan Kementerian Pendidikan dengan lapas ya, Kemenkumham. Nah ya belum diberi kesempatan lagi untuk ke sana karena kita tidak bisa mengecek, hanya sebatas setelah pasca diperdengarkan kecapi suling dan diperlihatkan. Jadi hasilnya adalah hanya dalam bentuk wawancara, tulisan, sama gambar. Nah selanjutnya kita tidak bisa memantau lagi karena bukan ini kita gitu ya. Nah, seharusnya memang ada rutin gitu ya, tidak bisa satu kali kan. Obat juga ya, kecuali cengek gitu ya. Obat juga sama kan, ada rentang waktu 3 sampai 1 minggu. Nah ini juga sama, harus secara rutin baru bisa ada dampak yang lebih yang kelihatan gitu ya. Tapi dari ekspresi dari yang telah diungkapkan oleh si anak, memang sudah kelihatan indikatornya. Seperti apa Pak? Nah, indikatornya ya ada yang lebih merasa istilahnya telah melakukan hal yang jelek, ada yang
apa namanya kalau itu, ada ingat ke ibunya, ada ingat kesalahannya bahwa harus diperbaiki lah gitu dari isi dari itu. Ada juga memang yang lebih masih dalam emosional yang tinggi. Jadi beda-beda. Ada yang pembunuh juga kan di sana kan lapas tingkat inilah nomor 1 di Indonesia. Bicara PPTS Pak, penyebarannya itu seperti apa dan kemana saja? Kalau di Bandung Raya itu ya, kita suka ada latihan itu suka dihadiri oleh dari kabupaten, Bandung, Cimahi, Bandung Barat, atau Lembang ya, Bandung Barat, kemudian ya khususnya Kota Bandung. Nah kalau di luar itu biasanya antara 1, 2 dan 3 bulan mungkin, rencana ke depan juga ke Garut. Terus kemarin sebelum PSBB itu ke Purwakarta. Kebetulan menemui Pak Dedin Bintari ya kemarin. Kemudian di Sumedang juga, di Sumedang, kemudian di Kuningan ada, di Garut, di Tasik ada, di Pangandaran juga ada. Ya beberapa mungkin karena situasinya belum ini stabil, kita baru mengunjungi Garut lagi gitu. Beberapa bulan lalu pernah juga ke Garut. Luas ya. Kedepannya di Jakarta juga ada. Nah, jadi sampai luar Jawa Barat, Banten juga ada. Jadi beberapa kota atau kabupaten yang belum resmi lah gitu ya, belum disinggahi oleh PPTS, hanya dalam bentuk grup virtual aja, grup gitu ya. Tapi banyak juga yang sudah dikunjungi. Alhamdulillah ya Pak, udah nyebar gitu. Oke, terakhir Pak, kesan pesannya nih untuk apalagi kalau kaum milenial gitu. Nah, biar lebih mencintai tradisi budaya kita sendiri, ya Pak. Zaman sekarang memang sudah terlalu banyak terkontaminasi dengan budaya luar ya. Ya dengan adanya arus globalisasi sosial media. Nah, ini dari mulai usia dini 1 tahun mungkin masih bayi sampai orang tua itu tidak bisa jauh dari gadget gitu ya. Betul kan? Saya sendiri juga gitu Pak. Ada positifnya juga dan ada negatifnya pasti gitu ya. Pengaruhnya terhadap seni budaya itu sangat dari segi positifnya itu kreator-kreator seni itu bermunculan. Ya. Jadi kalau dulu zaman Bapak itu harus ada house production ya gitu ya, harus ada produser gitu ya untuk mengangkat seniman itu. Baru bisa naik ke TV gitu ya, TV TVRI dulu kalau zaman Bapak. Sekarang kan sudah ada YouTube, ada Instagram, ada media sosial lain yang bisa lebih cepat memunculkan potensi-potensi khususnya di bidang seni gitu. Apalagi ya seni, termasuk seni tradisi gitu. Kemudian negatifnya juga sangat banyak. Ya tadi itu dari usia dini sudah dipengaruhi oleh gadget yang kebanyakan memang budaya luar yang ya TikTok lah kayak gitu ya. Kemudian ya mungkin mending ada konten-konten yang bagus ya, yang bisa untuk membangun budaya kita. Tapi kalau yang banyak negatif itu pasti kan kurang baik ya, jelek lah gitu. Ya untuk saran dari Bapak untuk zaman sekarang ini kalau milenial ya manfaatkanlah teknologi, gadget, media sosial ya untuk konten-konten yang bermanfaat gitu ya. Ya khususnya kalau di bidang seni musik tradisional ya kita angkat musik tradisional dengan cover yang lebih bagus lagi. Kalau mungkin lebih profesional lagi gitu ya, supaya generasi-generasi kita
dari covernya sudah menarik, sudah tertarik gitu ya, sudah tertarik sehingga kontennya bisa disukai, bisa ditonton, minimal itu gitu ya. Targetnya ya jadi tertarik untuk berlatih gitu. Intinya ya jangan meninggalkan Betul, kesenian betul. sendiri gitu ya Pak. Tujuan PPTS dan Sadulur sama adalah untuk melestarikan itu, melestarikan budaya leluhur dengan kekinian lah istilahnya, karena memang kita tidak bisa hanya mengandalkan teknologi yang apa istilahnya tanpa media sosial gitu, apa istilahnya meminung ka waktu mi bapak ka zaman di sana. Kalau itu kan harus menyelaraskan dengan kondisi sekarang, walaupun esensinya adalah seni budaya leluhur begitu. Karena memang zaman dulu ternyata bukan primitif, objeknya itu kan berbentuk teknologi juga, bisa teknologi yang sangat tinggi. Kalau orang dengan musik bisa menurunkan stres, bisa menyembuhkan, bisa meningkatkan kecerdasan anak kan. Kan penelitian di luar negeri mah dengan mendengarkan musik klasik dari kandungan bisa meningkatkan kecerdasan anak. Jadi kan orang tua kita udah dari dulu, dari sejak 4 bulan ya, 4 bulan dia kandungan dengan acara ada pantun, ada raja, ya 7 bulan juga begitu, sampai lahir digendong dengan cara ayun ambing. Ya ada upacara-upacara dan yang berbentuk seni musik klasik yang intinya adalah frekuensi gitu. Bapak kebetulan alumni dari IPA fisika, jadi yang berhijrah ke musik ya tahu adalah musik itu berbentuk frekuensi yang bisa untuk menurunkan stres gitu kira-kira. Berarti penting sekali ya Pak. Aduh ilmunya. Teknologi jadi Iya. budaya itu bukan primitif, Iya. tapi teknologi modern yang bisa diaplikasi. Hanya covernya saja yang harus kita kemas dengan baik begitu. Luar biasa. Mungkin seperti itu Pak untuk hari ini. Ya kedepannya insya Allah kita bersilaturahmi lagi. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya, ilmunya gitu. Mungkin segitu ya teman-teman. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampurasun.